Berhubungan dengan foraging itu sebenarnya merupakan kegiatan untuk mencari bahan alam, bisa dalam bentuk makanan, bentuk minuman, juga bisa kita manfaatkan sebagai medicinal atau obat. Makan, tunggu sampai 8 jam. Jika tidak ada gejala seperti gatal, panas, hingga muntah, itu diasumsikan aman. Tapi itu tidak berlaku untuk jamur. Dan itu caranya sangat tidak efektif seperti saya tadi bilang. Jadi yang paling tepat, pertama kita mengenal ciri-ciri tumbuhan tersebut. Beberapa sampel saya bawa, ini ada beberapa sampel dari perkotaan maupun di sekitar hutan. Jadi kalau untuk terkait tumbuhan yang berbahaya, itu mungkin saya belajar coba sendiri itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ketika teman-teman hutan lihat untuk kawasan Malaysia ya, bukan Malaysia. Jadi itu kawasan geografi persebaran tumbuhan mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste sampai Papua Nugini. Itu ada satu suku tumbuhan yang cukup berbahaya. Sukunya dari Anacardiaceae. Itu buah juga tadi yang dijelaskan oleh Kang Barkah. Jadi jangan pernah membakar suku tumbuhan Anacardiaceae. Resepnya jumlah dari jarum, ini disebutnya daun jarum, pasikel. Jadi untuk pinus di Jawa cuma ada satu, namanya Pinus mercusii. Walaupun persebaran aslinya cuma sampai Sumatera, dan di Jawa semua pinus pasti ditanam, nggak ada yang tumbuh liar maupun liar. Jadi untuk daunnya sebaiknya digunakan yang masih muda. Lalu sebaiknya, ini saya sebagai contoh saja, sebenarnya ketika saya konsumsi sehari-hari ini daunnya saya cacat. Saya potong, lalu saya masukkan ke dalam wadah, lalu di tempat yang berbeda saya rebus air hingga mendidih. Ketika sudah mendidih, keluar ke wadah tersebut tutup tunggu sampai 15 menit bisa dikonsumsi. Dan itu bisa bertahan ya kurang lebih 6 sampai 12 menit. Setelah itu rasanya sudah tidak enak dan bisa sembuh. Dan untuk jumlahnya sebagai apa? Biasanya satu cangkir itu 1 genggam cacahan daun pinus atau daun jarumnya. Tapi jika abang-abang saudara mbak bisa menambahkan itu tidak masalah. Jadi cari ranting yang paling mudah, lihat yang paling ujung, bersihkan. Nah, ambil bagian tengahnya. Jadi lihat bagian yang paling ujungnya, yang paling mudah itu lepas, bisa dimakan langsung. Jika memang rasanya kurang nyaman, bisa dikasih tepung dan digoreng langsung. Lihat sama bagian daunnya saja. Jika besar, bisa sampai 30 sampai 40 meter. Disebutnya randu atau kapuk. Beda sama singkong ya? Beda sama singkong. Bedanya di mana? Tahunya? Nah, bedanya pertama lihat dari batangnya. Randu itu bisa besar, punya akar banir, agak papan, dan batangnya berduri. Dan lihat dari daunnya. Jika singkong, lekukannya hanya sampai 1/3 atau setengah dari ujung. Sedangkan namanya randu bisa sampai bawah. Untuk randu. Kalau lembang, ini bisa direbus. Rasanya mirip-mirip seperti jagung yang masih muda, tokolnya. Lalu sedangkan untuk bagian daunnya bisa digunakan sebagai anyaman. Dan ini menarik juga berhubungan dengan perapian dijelaskan Barkah. Jadi silakan bisa dicelupkan ke dalam minyak tanah. Dan ini bisa cukup lama dijadikan sebagai ubur. Nah, yang ini yang sering disalahkan dengan pinus. Ini namanya cemara laut. Jadi di Jawa ada 2.
cemara laut sama cemara gunung. Cemara laut teman-teman yang ke Kepulauan Seribu pasti sering ketemu dia. Berarti Dia itu vegetasinya Kasuarina, hutan laut. Ah, iya hutan laut. Oke. Nah, dan sedangkan di gunung itu di Jawa Tengah sama Jawa Timur itu cemara gunung, namanya Kasuarina Juhunia. Oke. Dan ini belum bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber makanan. Bedanya Oke. secara spesifik gimana? Oke, secara spesifik, pertama lihat dari rantingnya. Ini ranting nih. Ini ranting dari pinus. Pinus Ini hutan, daunnya. itu pinus hutan gunung. Ini pinus umumnya berada di gunung. Umum yang ada di gunung. Iya. Kita garis bawahin ya. Nih Iya. berarti gunung hutan sama laut. Hutan gunung. Hutan gunung sama hutan laut. Hutan pantai. Hutan pantai, Iya. oke. Nah ini rantingnya, ini daunnya. Sedangkan untuk cemara laut, Casuarina equisetifolia, ini rantingnya. Daunnya mana? Ini daunnya kecil-kecil. Mana daunnya? Harus lihat pakai kaca pembesar. Ayo, Silakan udah. kalau mau lihat. Dan jika diseduh rasanya tidak ada tidak ada resin atau terpenting untuk cemara pantai, untuk cemara laut, Casuarina equisetifolia. Atau kalau di tukang tanaman hias disebutnya cemara ular. Nah ini Pak yang favorit, umumnya berada di hutan dataran rendah atau hutan pantai, hutan rawa. Tapi tahun lalu saya ke Gunung Slamet di Kebun Raya Batu Raden ternyata ada. Ini kalau di Belitung disebutnya iding-iding atau menyebutnya paku udang merah, nama ilmiahnya Stenoclena palmistris, dan ini bisa dimakan. Nah ini bisa dimakan bagian mudanya, jadi ya daunnya lembek dan biasanya warnanya hijau muda atau yang merah. Yang merah umumnya biasanya lebih enak. Dan kalau di Belitung, kebetulan saya penelitian di Belitung kurang lebih di sana kurang lebih 14 hari. Jadi daun mudanya direbus digunakan sebagai obat pembuat darah. Dan paku-pakuan, nama darah, paku-pakuan itu umumnya biasa dikonsumsi. Dan yang biasa dikonsumsi itu bagiannya daunnya melengkung. Tapi tidak semua paku-pakuan bisa dikonsumsi. Jadi sebelum teman-teman mencoba, sebaiknya masakan daunnya. Ada yang tahu namanya marasi? Pernah dengar. Marasi. Apa sih bunga? Nama ilmiahnya Curculigo latifolia atau Molineria latifolia. Jadi yang menarik ketika buahnya yang matang kita makan, rasanya sangat manis. Lalu jika kita minum air putih sampai 3-5 kali masih berasa manis. Akan tapi ada jenis yang mirip, namanya congkok. Ukuran daunnya lebih besar dan jika menggunakan kaca pembesar, membedakannya cukup gampang. Pertama, jika congkok punya rambut-rambut yang tegak, sedangkan marasi yang buahnya sangat manis itu punya rambut yang rebah di bagian permukaan bawahnya. Ini beberapa kali saya coba karena saya penasaran. Saya lihat beberapa burung memakan tumbuhan ini sangat banyak, baik di kota maupun di pantai dan di perbukitan, di gunung saya belum lihat. Ada deh, kemarin lihat ada di Gunung Slamet. Ini namanya Revina humilis. Teman-teman bisa cek. Ini tumbuhan beracun, baik dari akar, batang, daun, buahnya. Buahnya saya coba, bibir saya panas, kering, tenggorokan juga kering. Dan saya baca ternyata efeknya bisa cukup parah, diare sampai muntaber. Tetapi untuk buahnya sendiri ini bisa dimanfaatkan sebagai berwarna merah. Jadi ada beberapa akar yang bukan akar sebenarnya, sama seperti kasusnya akar bajakah, karena kita sampai sekarang belum tahu nama ilmiahnya apa. Jadi banyak tumbuhan yang bukan bajakah dianggap bajakah. Ini keluarga anggur-angguran. Jadi jika teman-teman lihat cirinya, vitase, buahnya ini nggak bisa dimakan. Jadi antara sulur sama daunnya saling berhadapan. Jika lihat daunnya seperti itu, batangnya silakan potong di bagian yang paling tinggi dulu, tebas menggunakan golok, lalu bagian yang paling rendah berikutnya. Di situ akan keluar sumber air dan bisa kita minum. Akan tetapi jangan sampai ini kita isep atau kenyot, karena mengandung kristal kalsium oksalat yang menyebabkan bibir bengkak. Tapi airnya aman asal tidak mengenai bibir si batangnya. Nah, sebenarnya yang berbahayanya adalah getah yang berada di dekat permukaan kulit dari batangnya. Sedangkan airnya sendiri aman.
Berarti prinsipnya kalau misalnya akar menggantung yang mengeluarkan air, biasanya yang saya tahu, yang sepengalaman di lapangan, apapun tumbuhan berakar yang mengeluarkan air itu aman dikonsumsi, tapi tumbuhan berakar yang tidak mengeluarkan air berarti itu kan getah, itu tidak aman dikonsumsi. Itu benar atau enggak? Kita lihat dulu, ketika yang keluar pertama kali adalah getah, sudah langsung hentikan. Tapi ketika ditebas keluar air, coba rasakan. Jika airnya berasa pahit, digantikan. Jika airnya rasanya tawar, biasa, silakan lanjutkan. Oke. Ada pengecualian itu berarti ya? Ada. Oke, baik. Oke, tes jamur gak ada tes yang bisa mengatakan bisa dimakan atau tidak. Satu-satunya cara jamur itu kita ketahui beracun atau tidak adalah memakannya. Kalau kita keracunan, itu beracun. Kalau aman, berarti nggak beracun. Pengalaman saya beberapa kali untuk mencoba jamur, tujuannya saya mengidentifikasi, bukan untuk coba yang bisa dimakan. Karena di beberapa buku minta rasanya seperti selada, rasanya seperti lobak, rasanya seperti wortel. Untuk kita mengetahui sampai jenisnya apa. Jadi ada yang mengatakan jika kena merah, warnanya berubah. Jika taruh di nasi, nasinya warna kuning. Terus jika dimakan, rasanya pahit. Bahkan jamur yang salah satu jamur paling beracun dunia, namanya Amanita phalloides, itu nggak ada di Indonesia. Tapi jenisnya yang lain ada. Namanya Galerina summiceps, itu lebih berbahaya lagi. Ada di Jawa ada. Kemarin saya temukan di Tangerang, Bu, dekat Rawa Cipondo. Ya udah, besok kita itu ya. Kita obrak-abrik Rawa Cipondo. Jadi untuk jamur, salah satu cara untuk menentukan ini bisa dimakan atau tidak, yaitu dengan mengetahui dengan tepat identitasnya. Caranya macam-macam, bisa tanya langsung ke orang lokal, bisa dengan mengidentifikasi sendiri, dan bisa menanyakan orang yang telah mengidentifikasi jamur tersebut. Untuk jamur. Sebutnya paku beduitan, atau sisik naga. Ini biasa dimanfaatkan untuk mengobati sariawan. Atau jika teman-teman darurat tidak membawa sikat gigi, silakan punya untuk membersihkan, menjaga kesehatan mulut. Dan yang terakhir, ini umum ditemukan di Kepulauan Seribu, hutan pantai. Ada tahu? Ya, namanya gadung, kebili kebolo teman-teman. Jadi umumnya bisa kita konsumsi asalkan dengan pengolahan yang cukup lama, bisa sampai 3 minggu. Jadi cukup sulit untuk memanfaatkannya ya, untuk Diosphoria albifera. Oke, ada pertanyaan?